Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 11 MIPA 4 kembali lagi di pelajaran sejarah Indonesia ya. Pada Oke, pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai materi bangkitnya nasionalisme modern ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran, silakan dipimpin doa dulu dalam hati nggak apa-apa. Azza, silakan pimpin teman-teman untuk berdoa Azza. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Nah, ini untuk presensi kalian hari ini. Ada perubahan perjuangan ya saat itu ya, jika dikaitkan dengan definisi zaman pergerakan nasional ya. Artinya bahwa nasionalis-nasionalis atau tokoh-tokoh nasionalis ini itu sudah mulai meninggalkan perang fisik atau perang militer, berubah menjadi perjuangan intelektual atau pemikiran. Maka dari itu banyak tokoh-tokoh nasionalis saat itu mulai dalam tanda kutip melawan pemerintah kolonial dengan cara-cara yang elegan ya. Misalkan menulis di koran cetak ya pada saat itu, seperti Wahidin Sudirohusodo yang sering menulis di Retno Dumilah ya, padahal beliau itu seorang dokter misalkan. Kemudian ada Soekarno, nanti Hatta dan lain-lain. Begitu ya kenapa mengenai nasionalisme modern itu ya. Jelas? Budi Utomo, Sarekat Islam dan Indise Partai ya. Nah, nanti kita di e-learning itu akan diskusi ya, seperti pertemuan sebelumnya ya. Ustadz akan perhatikan dengan detail mana siswa yang paling aktif ya. Nanti Ustadz catat, atau bahkan kalau tidak Ustadz catat akan terekam oleh perekam layar ini ya di laptop Ustadz. Nah, sebelum masuk ke diskusi tersebut, Ustadz mau menyampaikan persepsi dulu ya. Pramuka. Iya betul, betul betul. Di slide 3 itu Ustadz memberikan gambar pramuka ya. Kenapa pramuka? Ya, Ada yang bisa berpendapat nggak? Kenapa Ustadz memberikan persepsi pramuka ketika mempelajari nasionalisme modern ini? Hmm, mungkin pramuka kan cinta tanah. Pramuka cinta itu Zulistia Cinta. ya, siapa? Siapa yang berpendapat tadi? Sulistya Saya. Ustaz. Zulistia ya. Iya, jadi kenapa pramuka ya? Organisasi yang memang sudah seharusnya dilakukan atau diikutkan oleh pemuda-pemudi sekarang, yaitu pramuka ya. Benar pemerintah Indonesia mewajibkan ekskul di tingkat SLTA ya. Itu memang pramuka ini menumbuhkan, benar kata Julistia, cinta tanah air ya, semangat keindonesiaan. Itu yang paling pas untuk pemuda dan pemudi hari ini. Nah, zaman dulu pada masa pergerakan nasional itu, karena yang dihadapi itu adalah pemerintah kolonial, maka tokoh-tokoh pergerakan saat itu membuat organisasi sosial maupun politik seperti Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam dan Indische Partai. Jelas gitu ya? Wah. Nah, nanti kalian langsung setelah ini masuk e-learning langsung ya. Di situ ada pembagian kelompok, kelompok yang seperti kemarin ya, presensi 1 sampai 10, kelompok 1. Topiknya mengapa Budi Utomo yang awalnya bertujuan membantu penduduk Bumi Putra yang kesulitan membayar atau biaya di Stovia atau sekolah kedokteran Jawa itu menjadi organisasi politik saat itu ya. Kemudian Kenapa kelompok tak? nanti nanti ada di e-learning nanti ya. Jadi kenapa Budi Utomo itu
yang tadinya organisasi sosial membantu biaya kuliah kok tiba-tiba menjadi politik, organisasi politik ya, masuk di Volkskrad. Kemudian kelompok 2 presensi 11 sampai 20, mengapa Syarikat Islam menjadi organisasi yang eksis ya, artinya organisasi yang favorit mendapatkan pengikut terbanyak saat itu ya, seluruh Indonesia. Kelompok 3 presensi 21 sampai selesai, mengapa Indise Partai menjadi partai minoritas yang bersifat non kooperatif atau tidak bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Kemudian tujuannya menuju Indonesia merdeka. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Ya, silakan Anda cermati video yang akan Ustadz putar berikut. Mudah-mudahan bisa mengantar kalian ke diskusi di timeline e-learning madrasah nanti. Sekedar. Nah, itu tadi video singkat ya. Silahkan kalian pahami untuk mengantar di diskusi nanti. Terima kasih. Ustadz sedang mengamati jalan diskusi. Bagus ya komentar-komentar kalian di timeline. Sangat interaktif. Tadi sudah Ustadz lihat ya diskusi di timeline e-learning di Mapel Sejarah Indonesia sudah baik ya, cuma mungkin pertemuan selanjutnya itu lebih interaktif lagi. Ada yang mau berpendapat mengenai materi hari ini? 1916. Nah, setelah itu ketika perkembangan SI itu pesat, SI itu kemudian menjadi ancaman bagi kolonial Belanda. Dan pada tahun 1921 SI pecah belah karena perpecahan yang ada di dalam SI itu sendiri. Apa sih yang bisa kita contoh dari kegigihan ya? Dan Saya sudah tangkap ya, kegigihan tokoh-tokoh yang ada di SI untuk membangun SI sebesar itu ya. Oke, setuju ya. Saya tambahkan ya, jadi Syarikat Islam ini awalnya itu kan merupakan organisasi sosial ya, didirikan oleh Haji Saman itu awalnya agar tidak kalah saing dengan pedagang Cina dan Arab ya. Nah, beriring waktu ternyata Syarikat Islam ini menjadi organisasi yang disegani oleh organisasi lain gitu. Jadi refleksi hari ini ya, setelah kita mempelajari 3 organisasi pergerakan nasional, 3 organisasi ini contoh perjalanan panjang masa pergerakan nasional Indonesia. Toleransi dan semangat kebangsaan perjuangan dari masing-masing organisasi ini perlu dicontoh ya, tokoh-tokohnya oleh generasi sekarang. Bahkan ketika Budi Utomo dan Syarikat Islam memiliki sifat kooperatif atau ikut di dalam parlemen pemerintah kolonial memperjuangkan Indonesia, Indise Partai berada di luar parlemen. Artinya Indise Partai tidak bekerjasama dengan pemerintah kolonial, dan kritikan-kritikan tajam dinyatakan oleh tokoh-tokoh Indise Partai seperti Cipta Mangunkusumo, kemudian Ki Hajar Dewantara maupun Ernest Eugene Dawes-Dekker ya. Jadi 3 tokoh ini sampai diasingkan ke Belanda karena organisasinya bertujuan untuk merdekanya negara Indonesia gitu ya. Jika dikontekstualisasikan ke sekarang ya, ke masa sekarang, maka pelajar itu ya perjuangan mengenai kebangsaannya ya belajar ya, yaitu belajar dengan baik, mempersiapkan masa depan untuk apa? Untuk melanjutkan estafet kepemimpinan tokoh-tokoh Indonesia sekarang gitu. Kalau bukan kalian siapa gitu, generasi yang bisa melanjutkan gitu. Misalkan Ustadz suruh baca bahan ajar yang ada di e-learning form ya, dijawab seperti minggu kemarin, jangan lupa nama kelas, kemudian mengerjakan UKBM atau LKPD ya, diunggah di KI3 ya seperti kemarin. Jelas ya? Itu untuk bukti fisik penilaian hari ini. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih ya Ustadz. Mau pindah ke kelas IPS 1 dulu ya, video conference-nya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.